Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alun sana di Malun Berado. Ketemu lagi di channel Kampung kita. Sana selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya sana, hari ini adalah Lebaran pertama. Hari pertama kita setelah berpuasa sebulan penuh. Hari ini kita di Sago, kita akan menuju ke Painan. Beginilah suasana lalu lintas di Jalan Raya Sago Painan sana di hari Lebaran pertama. Bagi di sana yang dari rantau yang pulang kampung, yang masih dalam perjalanan, agar selalu hati-hati sampai di tujuan. Bagi yang sudah sampai di Kampung Tercintau, selamat datang di Ranah Minang. Mudah-mudahan selalu membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sana kita sekarang berada di Sago. Dari Sago kita menuju ke Kota Painan. Sore ini sekitar jam 5.30. Suasananya masih belum terlalu ramai, mungkin karena masih Lebaran pertama, jadi kemungkinan sanak-sanak kita masih bersilaturahmi dengan keluarga, belum pergi jalan-jalan dengan keluarga sana. Painan sekitar 5 km dari sini sana. Hari ini memang agak mendung dan ada beberapa daerah yang juga banjir. Pertama itu ada di daerah Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Selatan, Sumatera Barat. Dan alhamdulillah hari ini, sore ini airnya udah mulai surut dan jalannya udah bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian juga di Koto Rawang di Kecamatan Ampeh Juraing, itu jembatan daruratnya putus. Jadi kemungkinan dan setelah itu di sana sedang memperbaiki atau membuat jembatan baru di sana, jembatan darurat juga. Kemudian yang di Langgai dan di Batu Bala arah Surantiah, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, harapkan tidak ada banjir bandang susulan. Dan juga di Kampung Tanjung, kita berharap mudah-mudahan tidak ada juga banjir susulannya sana. Sago tadi sana kita lanjutkan perjalanan menuju Salido. Di sana di Malun Berado, inilah kondisi jalan dari arah Sago menuju Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kelihatannya masih sepi juga. Biasanya mulai macet nanti itu di hari kedua Lebaran. Itu biasanya kemacetan terjadi di Caroncok. Dan yang kedua kemacetannya itu di objek wisata yang ada di arah ke Mandeh. Itu bagi di sana yang akan menuju daerah Mandeh itu bisa ngambil jalan alternatif, yaitu dari Simpang Tanjung, Pasar Tarusan. Kalau dari arah Painan belok kiri sebelum Pasar Tarusan sana.
ke arah Mandeh. Tapi biasanya kalau lewat gerbang Mandeh itu biasanya kemacetannya agak tinggi, jadi susah nanti bisa merangkak sana-sana. Kemudian yang mau ke Caroco itu biasanya coba aja dengan jalan lingkar Salido Caroco sana. Itu setelah jembatan Salido ini ada tanjakan belok kanan, dan itu juga sampai ke Caroco Painan. Biasanya kemungkinan itu tidak akan macet sana. Tapi kalau yang lewat gerbang utama di Simpang Ajinomoto, Pasar Painan, kemudian ke arah gerbang utama Pantai Caroco, itu maka kemungkinan besok akan padat dan parkiran kemungkinan akan penuh. Kita berharap mudah-mudahan cuaca bersahabat. Jadi di sana yang pulang kampung untuk menikmati suasana lebaran di kampung bisa dengan lancar dan penuh keberkahan sana. Ini kita udah sampai di Salido. Di Salido, kemudian ini belok kiri. Bang, ini belok kiri ke arah Lumpo. Painan sana. Dan di bagian sini ketika banjir kemarin itu dalam sekali sana, sekitar 1,5 meter lebih kalau nggak salah nih. Jadi banyak kendaraan yang terendam di sini. Tapi alhamdulillah banjirnya cepat surut kalau di bagian sini sana. Ya, itu banjir tanggal 7 Maret 2024. Di sini lumayan tinggi nih. Nah, ini setelah jembatan ini, jembatan 2 ini sana, itu bisa belok kanan ke arah jalan baru, jalan lingkar Salido ke arah Caroco nih. Nah, ini tuh ada tulisan pintu masuk Pantai Caroco Painan nih, ke arah kanan nih. Nah, itu bisa ke arah jalan lingkar, dan pemandangannya juga cukup luar biasa juga sana. Karena dikhawatirkan kalau yang lewat jalan utama, yaitu jalan Simpang Ajinomoto, itu biasanya akan padat sekali. Ini kita sekarang berada di Buah Palo. Nih. Dan ini sekitar 200 meter dari sini tuh ada simpang ke Bungo Pasang, lanjut ke Koto Rawang dan Selido Kete, di mana ada beberapa buah jembatan yang putus sana. Dan karena debit hujan yang cukup tinggi tadi malam, sebelumnya hari sorenya sana, itu jembatan darurat yang ada di Koto Rawang juga putus. Sana bisa cek video kami sebelumnya. Kita menuju Bukit Putih Painan. Di Bukit Putih Painan sana. Di depan kita Tugu Babiola, dan kita ngambil ke arah kanan ke arah Tugu Ilyas Yakub. Dan ketika banjir kemarin tanggal 7 ini ada pohon beringin di sini, salah satu pohonnya besar sekali ini yang tumbang.
ke sana. Kendaraan yang melintas masih didominan oleh kendaraan masyarakat setempat dengan plat BA, kemudian plat pesisir selatan kayak ini. Kita menuju Pasar Painan. Masih sepi juga. Biasanya kalau udah hari kedua Lebaran sampai beberapa hari ke depannya biasanya di sini akan macet di sana. Ini gerbang masuk ke arah Pantai Corocok. Ini di Simpang Ajinomoto. Nih, selamat datang di kawasan Pantai Corocok Painan. Kita ke arah kiri menuju Pasar Painan sana. Masih sepi juga. Dan kendaraan masih didominasi dengan kendaraan yang dari pesisir selatan kayak sana. Masih banyak yang plat G. Ini yang beruntung kayaknya ada B. Ini sekarang yang sebelah kanan kita ini Pasar Painan lagi sedang pembangunan. Yang di sini gawatnya lampu merahnya rusak. Ke kiri ke arah rumah dinas Bupati pesisir selatan, kita ke arah Tugu Adipura Kota Painan sana. Ini ke arah Koto. Nih Tugu Adipura Kota Painan. Ada 94, 2009, 2013, 2017 dan 2018. Ini ke arah Pancuran Boga. Ke kiri ini ke arah Painan Timur sana. Sekian dulu video kita tentang suasana Lebaran lalu lintas dari Pasar Sago menuju Kota Painan sana. Dan sana dimanapun berada, selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.